Sisa Seru. Oke, Halo, ada Sisa Novita Seru. dan juga Nanda dari Luar Sisa biasa. Seru. Nih, para Silakan. perempuan-perempuan, silakan. Halo teman-teman semuanya. For our 15 minutes talk, Sisa Seru di sini mencoba menghadirkan solusi yang mungkin untuk masalah sebelumnya diabaikan oleh komunitas. Di sini kami mengintegrasikan petani, teknologi dan juga pasar yang tepat agar limbah ini bisa dikelola menjadi sesuatu yang lebih berguna. Di sini di Sisa Seru kami harap impactnya adalah kami dapat mengurangi 2.800 ton sampah per desa per tahunnya. Dan bersama 31 early user kami harap kita semua bisa maju dengan movement to grow green with less waste. Ini video kami. Indonesia is an agrarian country where agriculture plays a huge role in our economy. In fact, agricultural output contributes 11.53% to our GDP, but behind this success, there's a challenge we often overlook. Every year, 44.6 million tons of agriculture waste, like rice husk and vegetables, just end up as trash, when in fact, it could be turned into something much more valuable. However, most farmers still prefer to burn this waste, and with every burn, methane emissions are released, a harmful greenhouse gas. This is where we need a responsible waste management solution, something that not only helps the society but turns this waste into something more meaningful. And this is where Sisa Seru steps in with our digital solution. Now, let's check it out. Let's deep dive into how our platform works. First, you'll see the login page, going to be simple, straightforward, making it easy for farmers to access anytime. And then once logged in, farmers can track their past waste activities through the waste tracker, helping them stay on top of their contributions. Next, we have the scheduled pickup feature, where users can arrange waste pickups directly from the app, which then connects to WhatsApp for seamless communication. No hassle, just a few taps, and the waste is ready for collection. On their profile page, farmers can view their total points, which they earn every time they contribute their agricultural waste. These points can be redeemed for rewards, making their efforts not only environmentally impactful but also rewarding for them. Other than that, they can also have Setor Sisa, which means that they can directly deliver their waste into the nearest point. And then, we've got Ilmu Seru, a knowledge hub packed with insightful articles and tips. From our partners to the latest sustainable agriculture, this section provides useful information to help farmers grow better crops and understand the benefits of waste management. And then operationally, we collect the waste, we transport it, and then deliver it to local communities like the Pusat Pelatihan Pertanian and Perdesaan Swadaya, which is P4S, where it's going to be turned into organic compost with the community. And we're not just building a waste management solution, we're creating an ecosystem and we're making sure that this process is sustainable. Sisa Seru mengurangi limbah pertanian, menjaga lingkungan top, sukses terus. And then when we spoke to the farming community, something truly heartwarming happened. They didn't just listen, they welcomed us with open arms. This is us, the founder of Sisa Seru. We're ready to help farmers in the environment. Now let's join us to grow more with less waste. Wow, Luar biasa. kita berikan tepuk tangan untuk Sisa Seru, Sisa dipersilahkan Seru. untuk berada di tengah panggung, luar biasa ya. Ini terharu sekali Yasmin ya, di mana mahasiswa punya impact yang positif untuk masyarakat ya Untuk melalui ideation masyarakat, mereka. betul sekali. Oke. Sekarang bagi para juri yang ingin bertanya, boleh untuk langsung dengan menekan tombol terlebih dahulu. Dipersilakan? Ya, kita Baik. persilakan kepada Kak Reza untuk memberikan pertanyaannya. Silahkan Kak Reza. Selamat sore, selamat Sore, malam. Tadi kan diminta di pick up sampahnya, terus dibawa ke tadi yang pusat pelatihan desa itu ya. Itu seberapa gede ya? Terus kalau untuk ngolah sampah misalnya tadi 2.800 ton per tahun, itu kurang lebih bagi 365 sekitar tujuan ton per hari ya. Buat jadi kompos itu mesti dikubur sekitar 2 minggu. Tiap hari 7 ton, total luas tanah yang diperlukan untuk bikin kompos itu udah pernah dihitung belum?
Terus habis jadi kompos, dibalikin ke petaninya lagi gratis, apa mereka disuruh beli? Terima kasih. Baik, sisa seru sudah bisa menyimak Sudah pertanyaannya, sudah jelas? Baik, kita persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari judges. 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Kak Reza atas pertanyaannya. Untuk P4S sendiri ini sebenarnya institusi yang berada langsung di bawah Kementerian Pertanian. Jadi untuk jumlah P4S sebenarnya ada ribuan, even di beberapa desa itu memang sudah ada gitu kan. Dan untuk kenapa sih kami bisa come up dengan idea angka sampai 2.800 ton, karena ini kami coba tanya langsung sama salah satu P4S yang memang sudah mengimplementasikan pengelolaan pupuk ini tadi. Jadi ini sebenarnya bukan yang benar-benar mulai fresh dari nol, bukan. Ada P4S yang memang sudah memulai produksi pupuknya mereka sendiri dan mereka pun memang sudah menyediakan lapangan yang cukup gitu. Jadi mereka udah punya best practice-nya lah bisa dibilang. Jadi di sini kita bukan cuma mulai dari nol terus kayak tercoba cara baru, enggak. Kita memaksimalkan P4S yang sudah mulai tapi kami integrasikan dengan teknologi gitu sih. Jadi untuk angkanya memang fluktuatif tapi kenapa 2.800 ton per tahunnya? Memang ada desa di Ciawi, Jawa ada desa Barat. di Ciawi yang memang P4S di sana mampu mengelola ini menjadi pupuk organik gitu sih. Semoga menjawab Kak Reza. Oke, 1 menit terakhir silakan. Izin menambahkan ya Kak. Jadi kami tidak hanya menghubungi satu P4S tapi kami menghubungi setidaknya 4. Ada P4S dari Bojonegoro, dari Klaten, dari Aceh, sama satunya dari Pasuruan. Dan ketika kami berbicara tentang hal ini, mereka terbuka untuk bekerja sama dengan kami nantinya. Gitu. Semoga 40 masih ada detik. 38 detik lagi. Cukup? Cukup? Oke, Baik, tepuk tangan terima untuk kasih, sisa Sisa seru. Seru. Pertanyaan pertama berhasil dijawab dengan lugas. Kita persilakan kepada Dewan Juri kedua untuk bertanya, silahkan. Boleh dipencet tombolnya terlebih dahulu. Dewan Juri. Baik, tadi teman-teman sudah berhasil menjawab untuk pertanyaan yang pertama ya. Iya. Dan kita akan beralih ke pertanyaan yang Yang selanjutnya. kedua. Baik, silahkan kepada Kak Oki. Ya, Nanda dan Novita, congratulations for the top 3. Di sini aku mau kasih cheers to you guys for proving them wrong because you're 2, not 3. So mungkin kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman teman Luar kita di biasa. sini ya. Dan di sini aku mau ingin melanjutkan pertanyaan. Actually, it's really more about your concern dengan bekerja sama dengan teman-teman petani gitu ya, and achieving your goal. What is actually your biggest fear and challenge going forward? Tuh apa sih yang kalian concern di sini untuk actually achieving your goal as a business? Sudah jelas pertanyaannya? Baik, pertanyaan dari Kak Oki dipersilakan untuk dijawab 2 menit dimulai dari sekarang. Thank you so much. Ketakutan pertama mungkin kalau kita ngobrolin teknikal dulu kali ya sebelum beneran eksekusi ke lapangan, itu mungkin lebih ke operational cost-nya sebenarnya gitu. Karena ini memang sudah kami pertimbangkan, tapi sekiranya kan kalau limbah pertanian ini akan sangat fluktuatif gitu. Jadi angka belinya, terus habis itu belum transportasinya. Jadi lebih pengen ngelihat sesuportif apa sih sebenarnya kondisi desa saat ini untuk kami bisa punya logistik yang cukup, punya warehouse, terus untuk pengomposan si pupuk tadi gitu. Ketakutan terbesar lainnya mungkin lebih ke gimana sih kami bisa nge-scale up ini sebenarnya gitu. Karena mungkin petani ini memang welcoming us with open arms gitu kan. Tapi kebanyakan dari mereka mungkin kayak kita kan di sini mencoba bikin ekosistem ya. Maksudnya bukan cuma mengolah ini jadi pupuk, tapi kayak mengintegrasikan teknologi lah biar mereka pun juga melek teknologi. Gimana cara ngomong sama mereka pelan-pelan, karena kemarin waktu kita ngobrol langsung sama petaninya ada yang bilang agak bingung ya Mbak untuk saya yang usianya 68 gitu. Jadi gimana sih caranya bukan cuma petani muda tapi buat mereka yang tua-tua pun kita bisa cover gitu. Dan juga untuk nge-empower community di sekitar sih sebenarnya. Karena kan ini P4S ini mungkin cuma untuk sekelompok kecil ya gitu. Tapi gimana sih caranya biar banyak orang, kami menciptakan lapangan pekerjaan baru dan orang pun mau untuk ikut movement ini. Lebih ke situ sih Kak, semoga menjawab. Oke, 40 detik terakhir sudah cukup? Cukup? Oke, terima kasih Sisa Terima Seru. kasih Sisa Seru, boleh ya. tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Sisa Seru. Betul, dan masih ada kesempatan Untuk satu satu juri pertanyaan bertanya. lagi. Kita Baik. persilahkan kepada Kak Mia. Silakan Kak. Iya, selamat ya buat Sisa Seru ya. Aku benar-benar berharap kalian sukses ya dengan ide ini. Karena you are solving a very big problems of Indonesia menurut aku ya. Tadi pertanyaannya soal resiko, sekarang yang aku mau tanya ya.
kalau kalian bayangin kalian sukses gitu ya, itu kayak apa? Dan what do you need to take you there? Oke. Oke. Sudah mengerti pertanyaannya? Oke, waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Ada alasan tersendiri sebenarnya kenapa kami memilih untuk bekerja sama dengan lingkungan yang lebih kecil dan juga desa-desa ini. Karena kan dengan memperbanyak piloting project, success rate itu pengen ditingkatkan gitu. Jadi dengan skala kecil kalau sudah berhasil, untuk skala besar pun bisa kami scale lah, bisa dibilang begitu. Nah jadi harapannya kalau misalkan ini benar-benar bisa getting bigger one day, harapannya mungkin bukan cuma P4S atau petani gitu kan, maksudnya bukan cuma lewat P4S, tapi kami mungkin bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar. Seperti yang kita tahu kan mungkin ada beberapa perusahaan atau startup yang mengedepankan pertanian gitu kan. Terus habis itu juga apa katanya fresh from farmers to the market gitu-gitu. Jadi mungkin kami bisa bekerja sama dengan mereka. Jadi setiap petani yang mereka sudah kelompokkan, yang mungkin sudah punya ekosistemnya sendiri pun bisa ikut bergabung. Jadi pada akhirnya ini bisa jalan automate aja sih. Kami berharapnya tuh kalau untuk sukses rate-nya mungkin udah ada di sana. And how we get there mungkin dengan memperbanyak piloting project juga gitu kan untuk memastikan bukan cuma karena satu desa dan satu desa lain itu mungkin punya faktor keberhasilannya sendiri, punya behaviornya sendiri. Jadi pelan-pelan dengan piloting project ini tuh kebaca gitu di tahun awal desa 1, desa 2, desa 3, desa 100 tuh gimana sih behaviornya untuk kita bisa bikin ekosistem yang lebih tersentralisasi. Gitu sih. 45 detik, silakan. Izin menambahkan ya Kak, kalau dari kami berharap untuk ya tiap-tiap desa itu bisa mengolah limbahnya sendiri dengan bekerja sama dengan P4S. Soalnya kan tidak semua daerah itu ada P4S-nya. Terus ketika saya sudah meriset bahwa banyak desa itu yang memang belum mengetahui cara pengelolaan limbah pertanian itu seperti apa. Jadi malah lebih ke mengakibatkan polusi udara di mana-mana. Soalnya kalau di desa saya itu banyak jadi menyebabkan asap gitu pas waktu ketika saya ke kuliah Ya, gitu. waktu habis, kita beri tepuk tangan habis. untuk Sisa Seru. Teman-teman terima kasih banyak. Terima kasih, Wah, luar biasa, boleh dipersilakan untuk kembali ke tempat ya. kembali ke tempat. Makasih Kak Jamar, makasih Kak Ya. San, makasih Kak. Luar biasa Yasmin, ini betul-betul terlihat bahwasanya mereka berdua menguasai Iya. apa yang mereka Dan sampaikan berangkat ya. dari keresahan di sekitar lingkungan sekitar. Betul.